Baik, dikarenakan tadi ada sedikit kendala ya, ini izin untuk melanjutkan yang tadi. Good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. Welcome to our English Zoom presentation with Miss Ulia. Selamat datang di presentasi bahasa Inggris kami bersama Miss Ulia. I am Insan Asani Takwimi as the moderator and my partner today is Aidil Hamidan as the speaker. Saya Insan Asani Takwimi sebagai moderator dan rekan saya Aidil Hamidan sebagai pemateri. Oke, mungkin kita langsung saja menuju materinya. Now, Aidil will present the main material. Sekarang Aidil akan memaparkan materi utamanya. Aidil dipersilakan. Good afternoon, Miss Aulia Rahma, MPD, and Al College. Thank you for the opportunity and time given to me to present today material. I will be discussion business email. Definition of business email. A business email is an electronic letter used for official communication in the workplace or business, such as with client, partner, or college. Definisi email bisnis. Email bisnis adalah surat elektronik yang digunakan untuk komunikasi resmi di tempat kerja atau bisnis, seperti dengan klien, mitra, atau rekan kerja. Purpose of business email: to convey information, to build cooperation, to follow up on transaction, to submit offer or request. Tujuan email bisnis yang pertama, menyampaikan informasi. Email bisnis digunakan untuk memberikan informasi penting terkait pekerjaan, proyek, atau kebijakan perusahaan. Yang kedua, membangun kerjasama. Email bisnis juga dapat digunakan untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pihak lain, seperti mitra bisnis atau klien. Menindaklanjuti transaksi. Setelah melakukan transaksi atau pertemuan, email digunakan untuk memastikan kesepakatan, pembayaran, atau detail lainnya. Yang keempat, mengajukan penawaran atau permintaan. Email bisnis dapat digunakan untuk mengirimkan penawaran produk atau jasa, meminta informasi atau bantuan tertentu. Structure of a business email. 1. Subject or title. Short and clear, reflecting the content of the email. Example, avocado shake product offer. 2. Opening greeting. Professional solution. Example, dear sir or madam. 3. Email body. Paragraph 1. Introduction or purpose. Paragraph 2. Brief and to the point explanation. Paragraph 3. Closing and call to action or response. 4. Closing. Example, sincerely, followed by name, position, and contact information. Struktur email bisnis. Yang pertama, subjek atau judul. Singkatan dan jelas mencerminkan isi email. Contoh penawaran produk avocado shake. Yang kedua, salam pembuka. Salam profesional, contoh yang terhormat, Bapak atau Ibu. Yang ketiga, isi email. Paragraf pertama, pendahuluan atau tujuan pengiriman email. Paragraf kedua, penjelasan singkat dan langsung pada poin utama. Paragraf 3, penutupan dan ajakan untuk merespon atau tindak lanjut. Yang keempat, penutupan. Contoh format saya diikuti nama, jabatan, dan informasi kontak. Struktur email bisnis dirancang agar komunikasi tetap profesional dan efektif. Boleh dilewat saja. Guguk, guguk, Oke. guguk, guguk. Tips or writing
Tips for writing business email. 1. Use polite and professional language. 2. Keep it concise. 3. Check spelling and grammar. 4. Avoid emotion and informal abbreviation. Tips menulis email bisnis. 1. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Pastikan bahasa yang digunakan tetap formal dan tidak terlalu santai agar kesan profesional tetap terjaga. 2. Tetap singkat dan jelas. Sampaikan pesan secara ringkas tanpa mengorbankan informasi penting agar penerima tidak bingung. 3. Periksa ejaan dan tata bahasa. Pastikan tidak ada kesalahan ketik atau tata bahasa agar email terlihat rapi dan mudah dipahami. 4. Hindari emotikon dan singkatan informal. Jangan gunakan emotikon atau singkatan yang terlalu santai, seperti BTW atau LOL, karena dapat mengurangi kesan profesional. Kan teman-teman, ini dijawab di WA grup Inggris. Jadi tugasnya kalian membuat teksnya dari formal ke informal. Dibalik. Dari informal ke formal, maaf, sorry. May, can I answer? Isan? Hello? Isan? Iya, Muti. Can I answer? Number 2? Boleh nggak nomor 2? Nomor 2 udah ada Jilpa. Muti jawabnya itu. Hmm, Ayo, cepet-cepet ini, Mas. Nomor 4 udah ada, Nana. Nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ngejawab itu. Randy. Udah ya, 5. Randy, Gita. Hmm. Berarti yang belum tinggal nomor 6, 6, 7, 6, 7, 8, sama 9.
Oke, 8 Citra udah. 6 7 berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tinggal nomor 7 guys. Satu lagi. Aku dong nomor 7 boleh gak Isan? Boleh. Oke. Jadi Langsung nomor aja. 7 formalnya itu in order to get this done by tomorrow. Bentar. In order to stay on track, Di we need to di get this ini done by aja. tomorrow. Sorry, di Apa-apa? WA grup English Oke. ya. Diketik aja. Gak bisa masuk WA. Gak bisa masuk Oke. WA. Ini enggak, ini lagi ngetik dia. Udah berarti ya. Oke. Udah semua. Duh, ini kamu sampai. Now is time for Q&A session. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. We will achieve only 3 question and 3 additional comment or answer. Kita hanya menerima 3 penanya dan 3 yang mau menambahkan jawaban. Please raise your hand and say your name. Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Aku mau nanya, San. Bentar ya. Bentar. Iya. Udah belum? Boleh, ayo. What time is the most effective time to send business email? Jadi pertanyaannya, kapan sih waktu yang efektif itu buat kirim email bisnis? Jelas nggak? Wait. Boleh diulang lagi, ayo. Kapan sih waktu yang efektif buat kirim email bisnis itu? Udah. Udah. Baik, izin menjawab dulu ya satu-satu. Tadi pertanyaan dari Ayu, kapan sih waktu yang efektif buat kirim email bisnis?
Jadi waktu yang paling efektif itu pada hari Senin, hari Selasa, Rabu, atau Kamis dengan jam terbaik sekitar pukul 9 sampai jam 10.30-an. Pokoknya saat orang baru mulai bekerja dan ngecek email. Seperti itu. Okay, thank you. Apa? Oke. Oke, next. Silakan Siti Nurmala Sari. Aku mau nanya, eh, when sending business email, should we always use specific email address, or is using a personal email account also acceptable? Jadi ini buat ngirim email bisnis tuh harus pakai email khusus kerja aja untuk email khusus bisnis gitu, atau bisa pakai email pribadi gitu. Bisa diulangi Siti Nurmala? Ya, jadi untuk mengirim email bisnis itu kita bisa harus pakai email khusus untuk bisnis, atau eh, kita bisa pakai email pribadi yang setiap hari dipakai gitu. Oh, oke. Tunggu ya. Menjawab pertanyaan dari Siti Nurmala Sari, tadi pertanyaannya, buat ngirim email itu harus pakai email bisnis atau bisa pakai email pribadi? Seperti itu ya, Siti Nurmala. Iya, betul. Mengirim email bisnis. For business communication, it is highly recommended to use a business email rather than a personal one. Jadi, untuk pengiriman email terkait bisnis, sangat disarankan menggunakan email bisnis daripada email pribadi. Email bisnis tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan menerima terhadap pengirim. Selain itu, email bisnis biasanya menggunakan domain khusus yang lebih mudah dikenali dan diingat, serta menyediakan fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan email pribadi. Seperti itu. Siti Nurmal, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Oke, thank you, Isan. Oke. Apakah masih diperkenankan untuk bertanya, Isan? Boleh Andika Nazril, satu lagi. Oke, jadi pertanyaannya, are there ways to make sure that we get noticed when we send an email? Jadi intinya itu ada gak sih caranya supaya email yang kita kirim tuh benar-benar di notice gitu, gak ketimbun dan gak dijawab. Terima kasih, Isan. Diulang lagi ya, Andika. Jadi Pelan-pelan aja. ada gak sih caranya supaya email yang kita kirim itu benar-benar di notice gitu dan direspon, gak ketimbun atau gimana gitu. Terima kasih, Isan. Oke, oke, baik.
menjawab pertanyaan dari Andika Najril. Tadi itu pertanyaannya cara supaya email di notice ya dan gak ketimbun jawaban secara resmi. Eh, to make sure our email gets notice and doesn't get doesn't get bu- buried. There are a few things we can do. First, read clear and Kathy understand the purpose of the email. Jadi agar email kita diperhatikan dan tidak tertimbun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, buat subjek email yang jelas dan menarik agar penerima langsung tahu tujuan email tersebut. Cara yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan langsung ke poin utama supaya pesan tidak terlalu panjang dan membosankan. Yang ketiga, pastikan email diawali dengan salam pengantar yang personal agar terasa lebih hangat dan gak kaku gitu. Keempat, gunakan fitur penting atau flag jika email tersebut membutuhkan respon cepat. Terakhir, jangan ragu untuk follow up secara sopan jika tidak ada tanggapan dalam beberapa hari. Seperti itu, Bang Andika. Apakah cukup dengan jawabannya? Andika Najril. Baik, dicukupkan saja ya. Oke, terima kasih atas jawaban. Oke. Oke. Thank you, friend, for your participation. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi kalian. Saya Insan Asani Takwimi selaku moderator pada presentasi bahasa Inggris sore kali ini dan rekan saya Aidil Hamidan sebagai pemateri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for group 10. Semuanya insya Allah paham ya tentang materi ini. Hello? Yes, Miss. Ya, nanti jangan lupa tugasnya ada dua ya. Pertama jawab pertanyaan yang Miss sediakan di ini ya, Google Drive. Kemudian nanti bikin email, di screenshot, terus nanti disatuin di satu PDF. Kemudian nanti kalian boleh mengumpulkan